Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, orang tua serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Mengawali aktivitas kita pada pagi yang indah ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang selalu ada dan setia dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih buat tuntunan Tuhan sepanjang minggu atau sepanjang hari lamanya. Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan mengawali aktivitas kami pada pagi yang indah ini, kami akan melandaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk memperlakukan firman kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk memahami firman ini, karena kami siap untuk mendengarkan dan membacanya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi merek-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, pembacaan kita terambil dari Matius 24 ayat yang ke-37 hingga 44. Matius 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh, air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan membawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Injil Matius 24 hingga ayatnya yang Injil Matius 24 ayat 37 sampai 44, kita akan berdiri di bawah sorotan satu tema, kenakanlah senjata terang. Kenakanlah senjata terang. Dalam dunia militer ada satu kata yang hampir pasti selalu diucapkan setiap anggota satuan militer. Kata apa itu? Yaitu kata siap. Siap adalah kata yang selalu diucapkan setiap anggota satuan dalam dunia militer, sebelum atau sesudah seorang anggota militer menerima perintah dari atasan. Kata siap melekat pada mulut setiap anggota militer itu. Memang kedengarannya sangat singkat dan sederhana, tetapi kata itu memiliki makna yang luar biasa dalam menentukan arah gerakan dan model aksi yang akan dilakukan oleh seorang anggota militer. Setiap perintah aba-aba yang diarahkan kepada setiap anggota militer pasti disambut dengan kata siap. Kata siap. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita, kenakanlah senjata terang. Apa itu senjata terang? Senjata terang adalah di mana kita mempersiapkan iman kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali.
Tuhan Yesus secara tegas menyatakan bahwa kedatangannya untuk menjemput orang kudus sebelum masa kesengsaraan besar akan terjadi pada saat yang tidak terduga dan tanpa diberitahu dahulu. Yesus menyatakan bahwa bukan saja mereka tidak tahu saatnya, tetapi bahwa Ia akan datang pada saat yang kamu tidak duga. Saudara dan saya, Bapak Ibu, dan kita semua tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Mungkin saja nanti siang, nanti malam, atau esok, atau bulan, atau tahun depan. Tapi kita hanya diberi tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman tersebut. Dalam Matius 24 ayat 42 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus berjaga-jaga. Apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata demikian, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga. Apakah kita berjaga-jaga di muka rumah, kita menanti Yesus datang seperti berjaga-jaga ketika pencuri ingin masuk, atau berjaga-jaga seperti apa? Firman hari ini mau mengajar kita 4 hal, yaitu yang pertama, jangan tidur. Arti pertama dari berjaga-jaga adalah jangan tidur. Bukan berarti jangan tidur, kita tidak tidur seharian, atau kita tidak menutup mata, kita tidak beristirahat, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan kita dapat melihatnya di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi yang dimaksudkan kita jangan tertidur, yaitu ketika kita berjaga-jaga menanti, mempersiapkan iman kita. Jangan biarkan iman kita kendor. Kemudian yang kedua, dari kita melihat juga dari Roma 13. Kita membuka Roma 13 ayat 11 sampai 12. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Jadi itu yang dimaksudkan kita berjaga-jaga adalah jangan tidur. Bukan berarti kita tidak tidur ya. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kita buka dalam Matius 25 ayat 10 sampai 13. Matius 25 ayat 10 sampai 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi kita mempersiapkan diri sama seperti
perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis bodoh tidak mempersiapkan pelita untuk pasangannya, tetapi gadis-gadis bijaksana mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan pelita untuk mempelainya. Kemudian yang ketiga, waspada akan ketamakan. Waspada akan ketamakan, mari kita siap sedia. Kita harus waspada akan ketamakan. Dari kita baca Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Lukas 12, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka perumpamaan, katanya, ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kami perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi ketamakan menjadi suatu penghalang untuk kita berjaga-jaga. Tetap waspada terhadap ketamakan tersebut. Kemudian yang terakhir ada waspada terhadap ajaran sesat. Injil Matius 7 ayat yang ke-15 sampai 18. Injil Matius 7 ayat yang ke-15 sampai 18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita waspada terhadap ajaran sesat. Banyak di luar sana yang menyesatkan kita akan keyakinan iman kita terhadap Kristus. Oleh karena itu, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita memulai aktivitas kita dengan hidup dan kita mengenakan senjata terang itu untuk berjaga-jaga, yaitu kita kenakan iman kita kepada Kristus, tentunya dengan melakukan firman yang telah Ia ajarkan kepada kita. Kiranya Roh Kudus dapat terus menopang setiap kita dalam menjalani hari-hari. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman kebenaran-Mu yang terdengar di telinga kami. Tolong kami untuk memberlakukan firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengenakan senjata terang, untuk berjaga-jaga selalu, untuk menantikan hari kedatangan-Mu. Kami percaya Engkau yang menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau yang membimbing menopang mereka. Engkau yang terus menjaga, menilik setiap mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pun juga jika ada dalam pergumulan atau dalam sakit penyakit, Tuhan terus hibur dan sembuhkan. Berkati setiap usaha yang Ia kerjakan, obat-obatan, para medis, dan pun Tuhan berkati keluarga yang merawatnya, sehingga harapan kesembuhan terus nyata di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat di tempat ini. Kami percaya Engkau yang terus memberkati, menolong setiap pelayanan jemaat di tempat ini. Juga kami berdoa untuk negeri kami ini, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan. Bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa yang di sorga yang terjadi. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikianlah renungan harian Toraja pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua.